Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Aina Amalia di channel pembelajaran dan pengasuhan. Sahabat yang dirahmati Allah, pandemi COVID-19 yang belum mereda ketika Idul Fitri tahun ini memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan larangan mudik bagi masyarakat. Tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Situasi seperti ini membangun beragam persepsi dalam masyarakat Indonesia. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Sahabat sekalian, kali ini kelompok 3 mahasiswa psikologi UIN Sunan Ampel Surabaya untuk kelas saya di mata kuliah Need Analysis dan Problem Solving akan mengulas tentang persepsi masyarakat terhadap Idul Fitri di masa pandemi COVID-19. Selamat menonton. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Need Analysis, di mana kelompok 3 ini beranggotakan yang pertama ada Anissa Ramadhani, yang kedua ada Melanie Ramadhani, yang ketiga ada Musyrifatul Hidayah, yang keempat ada Nani Triasuti Sukmadewi, dan yang kelima ada Nurulda Faradiba. Di sini kami ingin menjelaskan tentang persepsi masyarakat terhadap Idul Fitri pada masa pandemi. Bagaimana sih persepsi masyarakat terhadap Idul Fitri pada masa pandemi? Jika ingin tahu, jangan skip videonya ya. Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran adalah hari kemenangan bagi kaum muslimin yang telah berjuang dengan hati yang tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Idul Fitri sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kembali kepada kesucian atau fitrah. Makna dari Idul Fitri sendiri yaitu bahwa setiap muslim yang telah melalui perjuangan menahan hawa nafsu karena Allah Ta'ala, maka ganjarannya adalah sama seperti bayi yang baru lahir, yaitu sangat suci, dimana ketika Hari Raya Idul Fitri semua dosa-dosa umat manusia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tradisi mudik. Apa sih mudik itu? Jadi tradisi mudik adalah suatu tradisi yang dilakukan mayoritas penduduk Indonesia ketika akan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini selalu terjadi setiap tahun dan sepanjang waktu dan selalu berulang juga, sehingga menjadi momen yang sangat-sangat dinantikan untuk pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga dan saudara lainnya. Istilah mudik berasal dari bahasa Jawa yang merupakan singkatan dari kata mulih dhisik yang berarti pulang sebentar. Selain itu, istilah mudik juga berasal dari bahasa Betawi, yakni menuju udik, yang berarti menuju kampung. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Melanie. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Ibu Eni. Oh ya Ibu, di sini saya mau bertanya bagaimana pendapat Ibu perihal Lebaran sebelum Corona? Sebelum Corona itu bisa kemana-mana, bisa ke rumah saudara, bisa ke rumah orang tua, kunjung kemana-mana bisa. Bersama juga bisa Ya. bersalim-saliman. Ya, Ya. bersalam-salaman. Ya. Terus lalu saya mau bertanya kemudian bagaimana pendapat Ibu perihal Lebaran saat ini, di mana 2 tahun terakhir ini kan adanya Corona? Kalau sekarang itu nggak bisa kemana-mana, di rumah saja, nggak bisa keluar, terus nggak bisa bersalam-salaman, nggak enak sekali. Iya. Terus kemudian bagaimana tanggapan Ibu perihal aturan pemerintah tentang Lebaran kedua tahun ini? Ya, pemerintah selalu melarang kita nggak boleh mudik kemana-mana,
suruh di rumah saja sudah wis enggak enak sekali. Berbeda dengan Berbeda yang tahun tahun yang 2019. 19. Oh ya. Oke, Pak Ibu, terima kasih. Ya, Kan nama saya Iva, nama Ibu siapa nih? Ibu Ida. Ibu Ida. Saya mau tanya Bu, pendapat Ibu tentang Lebaran sebelum adanya COVID ini bagaimana Bu? Tahun sebelumnya. Sebelum COVID sih lebarannya kan enak ya, bisa kumpul sama keluarga, salam-salaman, Bisa mudik juga nih. bisa mudik juga, semuanya serba enak sebelum ada corona. Lalu pendapatnya Ibu mengenai Lebaran setelah COVID ini bagaimana? Setelah COVID Iya, ini setelah adanya corona ini Lebarannya bagaimana? ya nggak bisa kemana-mana ya, tertekan ya Mbak ya, nggak bisa ke saudara, nggak bisa mudik, nggak bisa salam-salaman, Jadi cuma di rumah saja. tetap di rumah aja. Pendapat Ibu mengenai peraturan pemerintah terkait larangan mudik di saat Lebaran karena adanya corona ini bagaimana Bu? Ada baiknya juga sih biar nggak menambah jumlah Iya, yang terjangkit COVID. yang terjangkit COVID ini. Iya. Tapi ya gitu masalah di keluarganya, Iya, jadi nggak bisa kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani, Bu. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Saya Bu Yayu. Oke. Jadi ini kita langsung tanya aja ya. Ini saya mau tanya tentang pendapat yang jenengan tentang Lebaran sebelum COVID itu kayak apa? Nah, biasanya ya juga kalau Lebaran ya di sini rame. Sekarang agak sepi. Biasa bisa mudik. Sekarang nggak bisa mudik. Oh begitu. Lalu ini pertanyaan kedua tentang pendapatnya jenengan tentang Lebaran setelah COVID itu kayak apa yang dirasakan? Ya senang sih Mbak ya. Bisa kumpul sama keluarga, bisa unjung-unjung ke tetangga gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa mudik lagi tempat orang tua gitu. Tapi selama ada COVID ini jenengan tetap mudik pulang kampung apa ya? Enggak, ya Nggak kan enggak bisa boleh ya? sama pemerintah ya, kita manut meskipun agak sedih ya. Iya. Biasa orang tua kalau lebaran anaknya datang, kita nggak datang gitu. Iya, iya betul sih. Ini pertanyaan ketiga tentang tanggapannya jenengan tentang peraturannya pemerintah yang nggak boleh mudik terus harus stay di rumah. Itu tanggapannya jenengan kayak apa? Kalau dipikir ya baik ya Mbak, cuman apa kan kalau mudik nanti kita bisa penyebarannya kan nggak bisa iya ya manut mawon lah. Gimana baiknya, mudah-mudahan cepet hilang ya pergi Ya, itu amin. coronanya itu covidnya itu. Aduh, pusing. Bapak, selamat malam. Di sini saya mau wawancara untuk tugas kuliah. Ya, Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak siapa, pekerjaan Bapak apa? nama saya Nisdiono, kerja menjadi tukang kayu, ya tukang tukang batu, tukang instalasi, sehari-hari kerjanya. Ya, begitu. Baik, saya langsung mulai aja ya Pak pertanyaannya. Ya, silahkan dimulai. Bagaimana pendapat Bapak tentang Lebaran tahun sebelum COVID-19? Kalau pendapat saya, kalau sebelum COVID ini, Lebaran itu ya enak lah. Ya mau silaturahmi bisa, mau jalan-jalan dengan keluarga itu enak gitu. Pokoknya enak lah daripada sekarang ini. Nah, selanjutnya bagaimana pendapat Bapak tentang Lebaran setelah ada COVID-19 Nah, ini? ini setelah COVID-19 ini kayaknya itu susah. Semua rakyat tuh ngeluh. Satu ya mengenai mau silaturahmi nggak bisa, mau ketemu sama keluarga nggak bisa, mau pulang kampung nggak bisa, gitu. Itu jeleknya. Tapi kalau bagusnya, kalau kita ikuti ya kemungkinan
rakyat mungkin selamat dari wabah COVID-19 itu tadi. Nggak enaknya itu tadi nggak bisa ketemu sama keluarga. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Bapak tentang aturan pemerintah yang larangan mudik kayak gitu? Ya kalau larangan mudik itu ya namanya kita rakyat kecil itu ya ada bagusnya ya ada enggaknya gitu. Kalau enggaknya kita itu nggak bisa kemana-mana, pokoknya nggak bisa jalan kemana-mana. Jangankan jalan-jalan, sholat pun kadang istilah itu dibatasi. Kalau enaknya ya kemungkinan kita selamat daripada penyakit dan wabah penyakit corona tadi. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas kesediaannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa dan tinggal di mana? Oh ya, Waalaikumsalam. Nama saya Syaullah. Saya pendatang dari Madura di Jember. Oh, berarti sekarang tinggalnya di Jember ya Pak? Sekarang lagi sementara ada di Jember. Karena dalam rangka ini silaturahmi. Nah, kalau boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara ya? Ya, silakan. Ya. Gimana sih menurut pendapat Bapak Lebaran sebelum COVID-19 ini? Oh, saya kira Idul Fitri yang merupakan sarana ya, atau momentum yang penting untuk silaturahmi antar keluarga, antara satu daerah dengan yang lain, juga silaturahmi antara seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam atau Muslimin. Jadi itu adalah momen untuk bersilaturahmi. Ya, tiap tahun. Kan yang tadi itu adalah pengalaman berkesan Bapak ketika Lebaran sebelum COVID-19. Nah, untuk setelah Lebaran ini ketika COVID-19 bagaimana sih perasaan Bapak? Memang terasa beda, terutama terkait dengan pembatasan protokol kesehatan yang selama ini digencarkan oleh pemerintah. Jadi kita sedapat mungkin menjauhi adanya kerumunan-kerumunan. Oleh karena itu mungkin dari tahun kemarin selama 2 tahun berturut-turut ini kita berada di dalam pandemi COVID-19. Jadi kita melaksanakan protokol kesehatan dan diantaranya yang sangat terasa adalah di tahun ini adanya penyekatan atau pelarangan mudik, sehingga kita sangat sulit untuk bisa mudik, kecuali mereka-mereka yang memang memaksakan diri untuk pulang. Dan itu tidak bisa dihindari, tidak mungkin semuanya patuh, pasti ada. Tapi oleh karena itu Idul Fitri terasa memang agak kurang hikmatnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita banyak virtual, silaturahmi secara virtual, dan masih bisa juga dengan secara langsung meskipun dengan sangat terbatas, mungkin hanya yang dekat-dekat dan sebagainya. Karena memang kita juga membatasi. Terkait dengan pelarangan mudik serta silaturahmi dengan protokol kesehatan, bagaimana sih pendapat Bapak tentang statement-statement pemerintah yang telah salah satunya melarang mudik, terus membatasi adanya silaturahmi ataupun membatasi jamaah ketika Idul Fitri? Ya tentunya kita maklumi karena ini memang sudah situasi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan Indonesia karena mayoritas beragama Islam, tentunya kita terkait dengan Idul Fitri. Ya, kita maklumi dan tentunya kita dukung apa yang jadi program pemerintah, karena walau bagaimanapun ini kan untuk kepentingan bersama agar Corona atau COVID-19 ini tidak menyebar luas, jadi diminimalisir. Syukur-syukur nanti bisa menurun, bisa melandai
dari perkembangan COVID-19 ini dan adanya prokes dari pemerintah. Dan saya tentunya satu kebijakan yang baik sebenarnya dari pemerintah untuk membatasi adanya penyebaran dari COVID-19 atau corona. Baik, mungkin cukup itu ya Bapak. Terima kasih atas semua opini-opini Bapak. Semoga kita bisa bertemu kembali. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Tradisi mudik dan silaturahmi yang biasanya dilaksanakan setiap hari raya Idul Fitri menjadi terkendala akibat adanya pandemi COVID-19, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa pulang kampung dan bersilaturahmi bersama anggota keluarga yang lain. Karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak masyarakat tidak bisa pulang kampung dan bersilaturahmi bersama anggota keluarga lainnya, ada beberapa penyelesaian masalah. Yang pertama, bila tempat tinggal anggota keluarga saling berjauhan, maka dapat dilakukan silaturahmi secara daring, bisa melalui Zoom meeting, Google Meet, atau video call via WhatsApp, dan lain-lain. Yang kedua, bila tempat tinggal anggota keluarga tidak jauh, maka bisa dilakukan silaturahmi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak agar tidak berkerumun. Yang ketiga, makanan yang disajikan untuk tamu hari raya hendaknya dikemas menjadi makanan yang bisa dimakan di rumah masing-masing. Yang keempat, tradisi parsel atau angpau dapat tetap dilakukan melalui layanan paket pengiriman barang maupun transfer. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan kami juga meminta maaf jika di dalam video ini ada salah kata atau hal yang tidak mengenakan. Jika menurut kalian video ini sangat menarik, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thank you for watching and have a nice day.